Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taretan Radar Madura TV kembali lagi dengan program Lensa Pendidikan dari Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kita berada di OPTD SDN Tambahan 1, tepatnya di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Di sini kita akan mengeksplor dari aktivitas, kegiatan sekolah, ataupun kita akan menelisik lebih jauh tentang prestasi maupun capaian-capaian yang berhasil ditorehkan oleh adik-adik dari SDN Tambahan 1 Kecamatan Camplong ini. Oke, tetap tonton terus program Lensa Pendidikan dari Jawa Pos Radar Madura. Mari kita ikuti untuk menelisik lebih jauh tentang SDN Tambahan 1 di Kecamatan Camplong. Mari ikuti saya. Oke, baik pemirsa, kali ini kami juga berkesempatan akan mengelilingi lingkungan dari SDN Tambahan 1 di Camplong. Secara kebetulan kali ini juga kedatangan dari Kepala Bidang Pembina SD Bapak Muhammad Imban, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, yang secara kebetulan saat ini juga mengunjungi sekolah karena ini hari pertama masuk sejak libur panjang untuk tahun ajaran baru. Mari kita saksikan bersama. Dan ini adalah beberapa buku atau literasi yang bisa digunakan oleh siswa kami. Kemudian di sini ada pelajaran kelas. Pelajaran kelas yang merupakan hasil karya terbaik dari siswa. Setelah beberapa bulan pajangan yang kami tinggalkan di sini, kita masukkan kepada portfolio ya, portfolio seperti ini, sehingga anak tidak perlu bosan. Jadi ini adalah bisa berganti setiap bulan atau setengah bulan sesuai dengan kebutuhan. Setelah diganti, kami masukkan pada sini. Kemudian ini kami membuatkan untuk dibaca doa bulan dan kehidupan dan seluruh untuk meningkatkan iman dan akhlak. Kemudian di sana, di sini Pak, betul kembali bisa hasil siswa yang dapat nomor ataupun tidak dapat nomor kedua. Saya menghargai hasil dari mereka atau kemudian masih pada lembaga. Baik, Taretan Radar Madura TV, kita melanjutkan kali ini sudah ada di SDN Tambahan 1 ya Bapak, di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Saat ini saya Junaidi Pondianto yang saat ini sebagai host di acara program Lensa Pendidikan di Jawa Pos Radar Madura sudah ditemani Kepala Sekolah SDN Negeri Tambahan 1 Kecamatan Camplong ya Bapak, dengan Bapak Fadlan, betul, SPD MPD. Gimana Bapak? Ini kabar untuk misalnya ini kan hari pertama mulai masuk sekolah sejak libur panjang gitu ya Bapak. Gimana kabarnya untuk hari pertama ini Bapak? Alhamdulillah hari pertama ini sangat membahagiakan pada kami sekolah Tambahan 1 karena sejak tadi pagi sudah banyak tamu, terutama orang siswa murid ya, yang memasukkan anaknya kepada sekolah kami. Dan sampai hari ini cukup banyak, sudah mencapai 35. Ada persiapan khusus Pak yang sebelumnya disiapkan oleh sekolah untuk menyambut siswa baru ini Bapak? Alhamdulillah, yang jelas kami sudah membersihkan ruang kelas untuk menyiapkan tamu dari orang tua siswa, sehingga orang tua siswa itu menjadi betah menyekolahkan anaknya ke sini. Siap. Ini juga dengar-dengar pemirsa bahwa SDN Tambahan 1 ini konon katanya salah satu sekolah tertua di Kecamatan Camplong ya Bapak. Apakah ini benar dan bagaimana bisa mempertahankan ataupun eksistensinya sampai sekarang kayak gitu? Iya, betul sekali karena sekolah kami ini berdiri sejak tahun 1919. Ya.
adalah sekolah yang sangat bersejarah. Hasil gedungnya masih ada gedung sisa masa penjajahan Belanda. Konon sekolah ini menurut masyarakat adalah sekolah yang berprestasi. Ini bukan dari saya, masyarakat mengatakan seperti itu. Saya selaku kepala sekolah berupaya untuk mempertahankan prestasi-prestasi yang selama ini kita raih, bahkan mencoba untuk meningkatkan. Dan alhamdulillah selama saya memimpin sekolah ini prestasinya tahun demi tahun semakin meningkat. Terbukti pada 3 tahun terakhir, sekolah kami selalu mendominasi pada lomba baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Oh, siap. Sebelum ke prestasi itu Bapak, mungkin bisa mungkin teman-teman ataupun pemirsa Radar Madura TV penasaran dengan pola manajerial yang diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada aktivitas kegiatan belajar mengajar di SDN Tambahan 1 ini. Bagaimana bisa diulas mungkin sekilas Bapak? Alhamdulillah, manajemen sederhana dari kami. Manajemen yang kami gunakan atau kami laksanakan selama ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Kemudian partisipasi aktif dari kami, dan alhamdulillah kami punya teman-teman guru yang turut mendukung setiap kali ada program di sekolah kami. Sehingga apa yang menjadi program terlaksana dengan baik. Untuk mempertahankan ataupun kualitas yang memang sudah dari dulu dikenal dengan sekolah, katakanlah sekolah unggulan kayak gitu Bapak. Apa ada inovasi-inovasi khusus yang memang dikemas di sekolah ini? Alhamdulillah Pak, kami menjadi kepala sekolah di sini tentunya punya program-program ya, program-program. Dan di awal saya masuk menjadi kepala sekolah ini mencoba untuk mengidentifikasi beberapa kekurangan dan kelebihan yang ada selama ini. Kami mencoba untuk mempertahankan dan meningkatkan. Kemudian kekurangan yang ada pada sekolah ini kami mencoba untuk memperbaikinya terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Seperti itu Pak. Untuk inovasi-inovasi yang mungkin sudah jadi program ataupun terobosan baru di sekolah ini ada apa saja nih Pak? Boleh? Alhamdulillah 2 tahun terakhir kami mempunyai program inovasi yang berjudul, inovasinya bernama Mesiu CBT Simapan. Dalam arti menciptakan siswa unggul, cerdas, berakhlak, dan terampil dan siap menyongsong masa depan. Seperti itu. Untuk program-program dari inovasi itu ada apa saja ini Bapak? Dari berbagai baik program intrakurikuler, pembinaan MIPA, pembinaan mata pelajaran, keterampilan dan kesenian. Alhamdulillah pada 2 tahun terakhir ini, pada tahun 21 siswa kami mendapatkan juara 1 IPA dan juara 1 matematika yang sempat dikirim ke tingkat kabupaten. Kemudian dalam masa vakum learning loss, masa COVID-19, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengirimkan siswa kepada kabupaten lain yang secara kebetulan pada waktu itu kosong, mengirim lomba pop singer dan mendapat juara 1 se-Madura. Kemudian setelah itu, beberapa bulan setelah itu, saya mengirim siswa melukis dalam gerabah, mendapat juara 2 dari kelompok A dan mendapat juara 2 juga dari kelompok B. Kemudian pada bulan Juni kemarin, kami mengirimkan siswa dalam ajang PSP, Pekan Seni Pelajar. Sempat kami mengirim 2 lomba, yaitu cerita bergambar dan vokal tunggal. Alhamdulillah masih bertahan pada juara ketiga tingkat Kabupaten Sampang. Oke Bapak, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh adik-adik siswa di sini ya. Dan salah satunya berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat, soft skill dari teman-teman adik-adik siswa. Apakah memang ada kayak di jadwal khusus untuk kegiatan misalnya ekstrakurikuler kayak gitu, pengembangan bakat dan minatnya? Itu bagaimana? Apa dalam sepekan ada jadwalnya kayak gitu Bapak? Alhamdulillah. Pada saat MPLS seperti ini, penerimaan siswa baru, saya mencoba untuk menghubungi orang tua siswa atau anak-anaknya untuk menanyakan kepada mereka siapa yang pernah ikut lomba. Siapa yang pernah ikut lomba lukis, menyanyi, atau menari. Nah, di situ saya catat, kemudian beberapa tahun
misalnya anak itu sudah menginjak kelas 2, kelas 3, mereka kami kembangkan, tumbuh kembangkan bakat yang mereka punya, sehingga kami akan lebih mudah dan efektif ketika ada lomba, baik itu lomba di bidang akademik maupun lomba di bidang seni dan keterampilan, sehingga kami tinggal mencaplok dan mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Begitu, Pak. Ada pengembangan khusus dari potensi-potensi hasil data yang dilakukan, ada minat yang dan bakatnya gitu. Mungkin ada pelatihan-pelatihan Ya, gitu. kebetulan sekali di sini memang ada banyak program ya. Pada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, pada hari Rabu kami mengadakan pembinaan lomba lukis. Oh iya. Ya, yang kami menggunakan awalnya itu adalah koran-koran bekas pakai arang, kemudian kertas-kertas bekas pakai arang, kemudian kalau sudah baik kami menggunakan kertas dan krayon, sehingga anak sudah tidak lagi lagi grogi dalam membuat skate pemandangan atau skate yang lainnya. Akhirnya alhamdulillah dengan latihan-latihan seperti itu mendapatkan hasil dan dapat menjadi juara setiap kali ada event seperti itu. Hampir setiap ada event selalu pasti keluar sebagai juara kayak gitu. Pasti ya. alhamdulillah, selama ini alhamdulillah. Minta dukungan dan doanya agar prestasi yang selama ini kita raih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ini sekarang kan banyak sekolah ataupun banyak lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Tentu ini kan juga menjadi kompetitor gitu Bapak. Bagaimana untuk bisa tetap mempertahankan itu? Artinya apa yang dikenalkan kepada masyarakat agar para orang tua itu menyekolahkan di Yang pertama masyarakat itu yang dibutuhkan pertama adalah melihat bagaimana sekolah itu inputnya bagaimana, proses pembelajaran bagaimana, dan outputnya bagaimana. Alhamdulillah, output dari sekolah kami, murid-murid kami di sini itu bisa diterima di sekolah SMP 1 unggulan, baik di Sampang maupun Pamekasan. Dan terbukti dari anak-anak kami, siswa kami yang sekolah di sana itu tetap menjadi juara walaupun dari desa seperti ini, baik di Pamekasan maupun di Sampang. Seperti itu. Jadi sudah sehingga masyarakat itu tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya kepada sekolah kami. Siap. Bagaimana kerjasama dengan ataupun ada mitra-mitra yang dilibatkan Bapak dalam pengembangan sekolah di SDN Tambahan 1 ini, Bapak? Alhamdulillah, untuk mencapai kesuksesan itu adalah sebuah sistem, makanya kami dari pihak sekolah tentunya selalu bekerjasama dengan toga, masyarakat, komite, dan tidak lepas dengan alumni yang turut memberikan kontribusi kepada program sekolah, sehingga mereka membantu kami di dalam melaksanakan program sekolah. Sudah banyak prestasi yang diraih ataupun dipersembahkan oleh adik-adik siswa SDN Tambahan 1. Dan kita sudah bisa menyaksikan sendiri, bukan hanya spekulasi ya Bapak. Ya, ada di belakang saya ya, semua. segudang trofi yang terpajang rapi, itu membuktikan bahwa memang prestasi yang diraih oleh adik-adik siswa ini sudah cukup banyak dan itu tetap dipertahankan sampai sekarang kayak Amin, gitu. amin. Itu saja Bapak. Ya. Terima kasih waktunya untuk SDN Tambahan 1 kepada Kepala Sekolah Bapak Fadlan. Sudah berkenan untuk waktu kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.